Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Batur-Sedulur kampung? Ketemu lagi bersama Tacing TV. Dan kali ini Tacing TV akan mengangkat sebuah sejarah Sulawesi. Namun sebelum menyimak penjelasan ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap ya, kuota bayar sendiri. Check it out. Batur sedulur sekampung, Sulawesi dahulu dikenal sebagai Celebes atau Celebes atau Silibis, adalah sebuah pulau di Indonesia. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Di Indonesia hanya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya, serta hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi. Bentang alam di Sulawesi mencakup 4 semenanjung, yakni Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Selatan, dan Semenanjung Tenggara. Ada 3 teluk yang memisahkan semenanjung-semenanjung ini, yaitu Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo yang membentang di wilayah perairan selatan, dan Semenanjung Minahasa, Semenanjung Gorontalo, dan Semenanjung Tomini. Teluk Tolo di antara Semenanjung Timur dan Tenggara, dan Teluk Bone di antara Semenanjung Selatan dan Tenggara. Selat Makassar membentang di sepanjang sisi barat pulau dan memisahkan pulau ini dari Kalimantan. Selain itu, Sulawesi juga terletak di antara pertemuan 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Sulawesi memiliki struktur tektonik yang sangat kompleks. Nama Sulawesi diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa di Sulawesi Tengah, yaitu kata Sula yang berarti nusa atau pulau, dan kata Mesi yang berarti besi atau logam, yang mungkin merujuk pada praktik perdagangan biji besi, hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu Timur. Sedangkan bangsa atau orang-orang Portugis yang datang sekitar abad 14-15 Masehi adalah bangsa asing pertama yang menggunakan nama Celebes atau menyebut Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Sulawesi adalah pulau terbesar ke-11 di dunia dan meliputi area seluas 174.600 km persegi. Bagian tengah pulau ini bergunung-gunung dengan permukaan kasar, sehingga semenanjung di Sulawesi pada dasarnya jauh satu sama lain dan lebih mudah dijangkau melalui laut daripada melalui jalan darat. Ada 3 teluk yang membagi semenanjung-semenanjung di Sulawesi dari utara ke selatan, yaitu Teluk Tomini, Tolo, dan Bone. Ketiganya memisahkan Semenanjung Minahasa atau Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Tenggara, dan Semenanjung Selatan. Selat Makassar membentang di sepanjang sisi barat pulau ini. Sulawesi dikelilingi oleh Kalimantan di sebelah barat, oleh Filipina di sebelah utara, oleh Maluku di timur, serta oleh Flores dan Timor di selatan. Kepulauan Selayar membentuk semenanjung yang membentang ke selatan dari bagian barat daya Sulawesi hingga ke Laut Flores. Secara administratif, Kepulauan Selayar merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud membentang ke utara dari ujung timur Laut Sulawesi, sementara Pulau Buton
dan pulau-pulau tetangganya berbatasan dengan Semenanjung Tenggara, Kepulauan Togean, berada di tengah Teluk Tomini, Pulau Peleng, serta Kepulauan Banggai, membentuk sebuah gugusan pulau antara Sulawesi dan Maluku. Semua pulau yang disebutkan tersebut dan pulau-pulau yang lebih kecil secara administratif merupakan bagian dari 6 provinsi di Sulawesi. Pulau ini berbentuk melalui lekukan tepi laut dalam yang mengelilinginya hingga wilayah pedalaman berupa pegunungan yang tinggi dan sebagian besar non-vulkanik. Gunung berapi aktif ditemukan di Semenanjung Minahasa yang berada di sisi timur dari Semenanjung Utara Sulawesi dan terus membentang ke utara menuju Kepulauan Sangihe. Daerah ini merupakan tempat bagian beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Lokon, Gunung Awu, Soputan, dan Karangetang. Menurut rekonstruksi lempeng, pulau ini diyakini terbentuk melalui proses tumbukan teran antara lempeng Asia yang membentuk Semenanjung Barat dan Barat Daya, dan lempeng Australia yang membentuk Semenanjung Tenggara dan Banggai, dengan busur kepulauan yang sebelumnya berada di Samudra Pasifik dan membentuk Semenanjung Utara dan Timur. Karena ketidakstabilan riwayat tektoniknya, berbagai sesar terbentuk dan pulau ini menjadi rawan gempa bumi. Batur sedulur sekampung, mari kita tinjau secara sejarahnya. Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya di Sulawesi. Dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama. Mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada tahun 1400-an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare yang modern. Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini, yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut, adalah Pulau Portugis pada tahun 1525, dikirim dari Maluku untuk mencari emas, yang kepulauan memiliki reputasi penghasil. Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris, lalu mendirikan pabrik di Makassar. Sejak tahun 1660, Belanda berperang melawan kerajaan Goa Makassar, terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Spilman memaksa penguasa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang menyerahkan kontrol perdagangan ke perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh Panglima Perang Bugis Arung Palaka, penguasa kerajaan Bugis Bone. Belanda membangun benteng di ujung Pandang, sedangkan Arung Palaka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bone menjadi dominan. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905, seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda, dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Selama Revolusi Nasional Indonesia, Dark Westerling, Kapten Belanda, membunuh sedikitnya 4.000 orang selama kampanye Sulawesi Selatan. Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam Kesatuan Republik Indonesia.
Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang gubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribu kota di Makassar dengan Gubernur Dr. Ki SSC Ratulangi. Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam negara Indonesia Timur atau NIT, dan kemudian NIT menjadi negara bagian dari Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960. Pada tahun 1964 dibentuk daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang dipisahkan dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah, sedangkan daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah diubah menjadi daerah tingkat 1 Sulawesi Utara. Demikian pula, daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah dibentuk terpisah dari daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara, sedangkan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan. Mulai tahun 1999, pemakaian istilah daerah tingkat 1 dihilangkan, sehingga keempat wilayah tersebut berubah masing-masing menjadi provinsi. Memasuki era reformasi seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, terbentuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2000 dan kemudian Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, sentralisasi dan otonomi daerah menguat sehingga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan otonomi daerah membagi-bagi wilayah administratif di Pulau Sulawesi menjadi beberapa provinsi. Pulau Sulawesi pertama kali dibagi menjadi 2 provinsi dengan nama Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 1959 sampai 1960-an terjadi pemekaran wilayah, sehingga Pulau Sulawesi terbagi menjadi 4 provinsi dengan masing-masing ibu kotanya, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah di Sulawesi menyusun suatu strategi pengembangan wilayah dengan merujuk bentuk rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Daerah otonomi baru kembali terbentuk di Sulawesi pada tahun 2000. Dengan pemekaran sebagian wilayah Sulawesi Utara menjadi Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Provinsi baru kembali terbentuk di Pulau Sulawesi dengan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang tertanggal 5 Oktober 2004. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 68,033 km persegi dan luas laut mencapai 189,480 km persegi yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean dan Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo dan pulau-pulau di Banggai, kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan di provinsi ini bergunung-gunung dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian
2.835 meter dari permukaan laut. Batur sedulur sekampung, suku Bugis Makassar adalah suku yang lebih dominan di Pulau Sulawesi ini, di mana suku ini dapat ditemui di mana-mana di Pulau Sulawesi. Suku Bugis mayoritas adalah pedagang, jadi tidak heran jika rata-rata pasar di pulau ini dikuasai oleh suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang taat beragama. Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Batur sedulur sekampung, demikian paparan sejarah Sulawesi. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.